Yang kedua adalah agama. Mayoritas pemeluk agama Islam enggan memilih Ahok karena tafsir surat Al-Maidah ayat 51 yang melarang untuk memilih pemimpin non-muslim. Ucapan dibohongi pakai surat Al-Maidah adalah respon Ahok terhadap surat tersebut membuatnya didakwa dengan pasal 156 KUHP. Kasus politik identitas yang terjadi menunjukkan bahwa tidak adanya dikotomi antara agama dan politik di Indonesia. Faktor sejarah juga mempengaruhi kejadian yang serupa saat ini karena agama menghayati hidup kenegaraan. Jadi kasus Ahok dapat dijelaskan oleh politik identitas dalam bentuk ukhuwah Islamiyah, faktor kebudayaan dan keagamaan masyarakat Jakarta menjadi landasan dalam gerakan politik, tradisi keislaman Muslim Jakarta yang kuat menjadi faktor pembentukan politik identitas, dan peran penting agama sebagai standar moralitas tertinggi. Sedangkan fenomena dalam Pilkada tahun 2017 dapat dijelaskan oleh pendekatan primordialisme tentang adanya identitas etnik dan agama yang berfungsi sebagai perekat suatu komunitas dan pandangan instrumentalisme tentang adanya proses manipulasi dan mobilisasi politik. Nah, sekarang kita lihat dampak pada aspek ekonomi yuk menurut Indonesia National Survey Project. Sebenarnya, survei menunjukkan banyak pribumi yang percaya bahwa etnis Tionghoa lebih kaya secara ekonomi, namun juga memiliki rasa loyalitas kebangsaan yang tidak utuh terhadap Indonesia. Nah, hal ini juga yang membuat umat Islam melihat bahwa etnis Tionghoa sebagai etnis yang eksklusif dan menguasai perekonomian Indonesia. FYI lagi nih, sentimen identitas itu diciptakan oleh Belanda dengan membuat undang-undang kependudukan pribumi sebagai kelas rendah dan Tionghoa sebagai kelas atas. Seperti yang kita ketahui, DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dan sekaligus menjadi pusat kegiatan perekonomian. Hal ini menjadikan DKI Jakarta memiliki peranan penting. Namun, konflik agama dan etnis pada Pilkada DKI Jakarta dapat mempengaruhi instabilitas politik yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investor. Maka para investor melakukan wait and see dan menunggu kepastian dari pemerintah karena khawatir akan perubahan kebijakan ekonomi. Nah, teman-teman, jadi dari ketiga aspek tersebut, instrumentasi identitas lokal memiliki peranan penting dalam penentuan kandidat yang akan dipilih, dan pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah identitas mayoritas. Nah, semoga sekarang udah pada ngerti ya apa itu politik identitas. Makasih udah nonton video kita. See you next time!